Sahabat Kalabu Official yang budiman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang dilakukan sebelum kita menggunakan karabiner, serta kebiasaan fatal yang sering dilakukan para aktivis pecinta kegiatan outdoor saat menggunakan karabiner yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun keselamatan diri orang lain. Apa saja itu? Simak terus video ini. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya terlebih dahulu kita membahas tentang apa hal-hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan sebelum kita menggunakan karabiner agar saat berkegiatan kita nyaman dan tidak merasa khawatir dengan kecelakaan yang tiba-tiba akan terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah memeriksa karabiner yang akan kita gunakan. Lalu di sana timbul pertanyaan, apa yang akan kita periksa pada karabiner? Ini dia teman-teman. Yang pertama, memeriksa bodi karabiner apakah ada yang retak atau tidak. Jika ada, maka sebaiknya jangan digunakan. Kenapa? Karena hal kecil seperti ini dapat mengancam keselamatan teman-teman pada saat berkegiatan. Yang kedua, memastikan gate atau gerbang karabiner lancar dan tidak macet agar pada saat berkegiatan teman-teman tidak kesulitan menggunakannya. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, memeriksa pin karabiner yang ada pada gate yang berperan sebagai as karabiner. Pastikan dia belum bengkok, belum goyang ataupun lepas agar aman untuk digunakan. Yang keempat, memeriksa secara fisik. Maksudnya di sini adalah karabiner yang akan kita gunakan, kita harus mengeceknya langsung di badan kita atau kita kaitkan karabiner tersebut di alat lainnya, sehingga dengan cara seperti ini pengujian karabiner lebih meyakinkan. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menggunakan karabiner. Dan apabila karabiner tersebut memiliki kendala dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, sebaiknya karabiner tersebut jangan digunakan. Lalu apa saja kesalahan fatal yang sering kita lakukan saat berkegiatan? Ya, jelas ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang hal ini, sehingga secara tidak langsung kesalahan ini sering-sering terjadi di lapangan. Yang pertama, menggunakan karabiner yang sudah pernah jatuh dari ketinggian. Ya, ini cukup sederhana tapi sangat fatal. Kenapa? Karena karabiner yang jatuh dari ketinggian pastinya akan mengalami hentakan keras. Apalagi kalau jatuhnya di atas permukaan batu atau tanah yang keras, sehingga menyebabkan kerusakan pada karabiner. Meskipun jika dilihat dari luas secara fisik masih bisa digunakan. Bagi teman-teman yang punya karabiner seperti ini, baiknya jangan digunakan karena dapat berakibat fatal bagi yang menggunakannya. Tapi teman-teman jangan langsung dibuang. Usul saya mendingan kita jadikan dia koleksi atau kenang-kenangan. Yang kedua, saat kita packing alat, kita sering mengelompokkan karabiner yang satu dengan karabiner lainnya di tempat yang sama, tanpa ada sesuatu yang melindungi karabiner tersebut per itemnya. Sehingga pada saat kita membawa karabiner, contohnya kita meletakkannya di dalam tas, pada saat itulah akan terjadi gesekan antara karabiner yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara tidak langsung kita merusak karabiner itu sendiri. Jadi baiknya pada saat kita packing alat karabiner, setiap itemnya minimal kita bungkus dengan kertas atau koran bekas, sehingga pergesekan antara karabiner yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi dan karabiner aman untuk digunakan. Yang ketiga, biasanya pada saat kita berkegiatan kita lupa bahwa alat yang kita gunakan harus benar-benar dijaga. Sama halnya dengan karabiner. Pada saat kita sedang menyusun alat untuk persiapan kegiatan, karabiner yang hanya asal kita letakkan kadang tidak sengaja kita injak ataupun tertendang. Dan perlu diketahui, apabila kesalahan itu keseringan terjadi, maka yang terjadi adalah pelan-pelan karabinermu akan mengalami kerusakan, meskipun secara fisik tidak terlihat. Jadi jangan coba-coba abaikan hal ini. Yang keempat, hal ini mungkin sering terjadi, yaitu pada saat kita berkegiatan, karabiner yang hanya asal kita letakkan baik di atas pasir maupun di atas tanah yang berlumpur, yang dapat menyebabkan karabiner dapat berkarat, kilitnya akan macet dan mungkin hal lainnya akan timbul. Jadi hindari kesalahan sepele ini jika kamu ingin karabinermu panjang umur. Yang kelima, pada saat berkegiatan dan karabiner yang sudah siap kita gunakan, kadang kita mengabaikan untuk menjaga kebersihannya dan menyimpannya begitu saja tanpa membersihkan
terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan karabiner cepat rusak dan tidak memiliki umur yang panjang untuk digunakan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari sini adalah setelah siap digunakan karabiner, jangan lupa untuk dibersihkan sebelum Anda menyimpannya. Yang keenam, setelah siap menyuci karabiner, jangan langsung disimpan. Pastikan karabiner sudah benar-benar kering. Kenapa? Karena air yang masih tertinggal pada bodi karabiner, terlebih-lebih pada gate, dapat menyebabkan karabiner berkarat, sehingga dapat mengurangi umur pemakaian karabiner. Jadi pastikan dulu sudah benar-benar kering, baru Anda menyimpannya dan karabiner sudah aman. Jangan abaikan hal seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, itulah kesalahan fatal yang sering dilakukan para aktivis penggiat alam saat berkegiatan. Jadi mari kita hindari kesalahan tersebut. Ingat, setelah berkegiatan, keluarga di rumah sedang menunggu kita. Jadi utamakan keselamatan pada saat berkegiatan. Teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tahu apa hal-hal yang perlu dilakukan pada karabiner. Dan jika ada yang kamu tambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar, sehingga Karabubu Official bisa menjadi bahan untuk menambah wawasan dan menjadi bahan referensi juga komentar-komentar teman-teman nantinya. Teman-teman, sebelum meninggalkan jangan lupa subscribe, like, dan komen, aktifkan juga belnya agar setiap konten yang kita upload teman-teman tidak ketinggalan.